Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, tentang yang korupsi bensin sampai 100 triliun lebih, itu yang baru ditemukan, belum ditemukan tentunya. Berbicara tentang dalil, karena Kang Nurdin akan lebih bicara tentang dalil. Dalam masalah ini tentunya baik dari Al-Quran, hadis yang dijelaskan oleh kaum ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat banyak sekali. Tetapi meskipun begitu, meskipun Kang Nurdin tidak akan menampilkan dalil tentang korupsi, tentang mencuri, tentang maling tentunya, tetapi akan bicara dalil yang berhubungan dengan ini. Simak penjelasan dari Kang Nurdin, tentunya ini nyambung. Karena Kang Nurdin dalam bicara itu suka dengan logika tentunya yang benar. Di sini Kang Nurdin akan menjelaskan dalil yang dibawakan oleh Imam Ghazali. Jadi isinya seperti ini, mafhumnya seperti ini. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Ghazali itu, beliau itu memberikan peringkat. Di orang itu di ranking, atau orang itu ada peringkatnya dalam hidup ini, dalam mengisi waktu ini. Ada peringkat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Jadi kita harus tahu, dalam mengisi waktu ini Imam Ghazali itu memberikan peringkat orang itu, sehingga ada yang peringkat pertama itu yang paling baik, yang paling bagus, yang paling hebat. Ada peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat. Tetapi Imam Ghazali tidak memberikan peringkat kelima dan seterusnya. Apa peringkat yang pertama? Peringkat yang pertama yang harus diusahakan oleh semuanya itu bagaimana semuanya, orang semuanya, siapapun itu mencari ilmu yang bermanfaat seluruh waktunya, dalam waktu 24 jam. Itu bagaimana bisa mencari ilmu yang bermanfaat. Tentunya diatur pola makan, pola istirahat, pola tidur, tentunya dengan profesional dan proporsional. Tetapi ketika seseorang mampu mencari ilmu yang bermanfaat, yang semakin takut kepada Allah, yang semakin tahu akan kecacatan diri kita, gitu. Nah, maka orang yang seperti itu mampu dengan pertolongan Allah, dengan kerja kerasnya, dengan sebab berpikirnya cerdas, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang mampu cari ilmu yang bermanfaat, maka orang tersebut sudah menggapai peringkat pertama, sesuatu pilihan terbaik dalam hidupnya menurut Imam Ghazali. Silakan buka itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kang Nurdin, saya belum mampu semua waktu dipakai untuk mencari ilmu yang bermanfaat, tetapi baru sebagian. Apakah ada peringkat kedua yang tentunya itu adalah menjadi pilihan alternatif, menjadi pilihan yang tidak boleh waktu itu kosong dari kebaikan-kebaikan. Peringkat kedua, bagaimana orang itu mengisi waktunya itu dengan ibadah yang tentunya banyak, itu dimasukkan ke waktu itu. Orang melakukan ibadah, shaimun bin nahar qaimun bil layl, siangnya dipakai puasa, malamnya dipakai ibadah kepada Allah, taqarrub munajat. Tentunya kalau bicara teori itu gampang, tetapi praktiknya sulit. Tapi orang mampu ibadah kepada Allah, maka orang seperti itu, alhamdulillah, kehidupannya sudah diisi dengan yang terbaik. Sudah diisi dengan yang terbaik, meskipun itu peringkat kedua.
Peringkat ke satu tidak mungkin untuk semua waktu dipakai untuk itu. Sulit dipakai untuk peringkat yang kedua. Ada itu peringkat satu, peringkat kedua waktu kita. Aduh, saya belum mampu untuk itu. Adakah peringkat yang ketiga? Ada menurut Imam Ghazali, yaitu dipakai untuk kepentingan orang lain. Jadi ketika seseorang membantu orang lain dalam kebaikan ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Membantu orang lain, gotong royong. Maka itu memberikan utang kepada orang dengan kita menolong tetapi mendidik juga supaya orang itu tidak malas dan tidak manja. Apapun itu dalam arti luas. Menolong orang lain tapi dalam taat, dalam kebaikan, dalam takwa. Peringkat ketiga sudah dia gapai, sudah dia dapat. Dan itu tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Itu peringkat ketiga. Kepentingan orang lain. Ketika sahabat santri, Bapak, Ibu dan semuanya, kita belum mampu peringkat ke satu, kedua dan ketiga keseluruhan semuanya, baru ya sebagian waktu. Umpamanya ibu itu menjahit pakaian untuk kepentingan pribadi, itu kan kepentingan pribadi. Itu nyuci untuk kepentingan pribadi. Umpamanya ya kali-kali kita piknik, refreshing untuk kepentingan pribadi. Kita umpamanya kita makan ya di restoran atau di kaki lima, tetapi yang halal untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk kepentingan pribadi, maka itu, maaf nih kalau salah penjelasan atau kurang tepat, silakan buka saja kitab Bidayah Hidayah. Untuk kepentingan pribadi, tetapi yang halal, yang taat tentunya, itu peringkat keempat. Kita analisis. Peringkat pertama, kita seluruhnya mencari ilmu yang bermanfaat. Seluruh waktu dipakai mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak bisa, kita ibadah kepada Allah. Kalau belum bisa semuanya, kita kepentingan orang lain dalam arti yang taat, yang baik, yang takwa. Peringkat keempat, kepentingan pribadi tetapi yang taat dan takwa, yang baik. Imam Ghazali di sini tidak memberikan peringkat kelima. Karena apa? Peringkat yang kelima itu peringkat yang tidak boleh, itu yang haram. Apapun itu bentuknya haram, yang menjadi dosa itu tidak diberi peringkat oleh Imam Ghazali. Artinya itu dilarang dan itu jelek, itu buruk, itu hina. Naudzubillah min dzalik. Spesifiknya orang yang mencuri bensin, nah, seperti itu, dengan ratusan triliun. Kan kita tahu kalau 1 triliun itu kan 1000 miliar. Orang umpamanya nih 100 triliun. Coba kita perbesar lah. Umpamanya itu sampai 300 triliun umpamanya. 1 triliun itu 1000 miliar. Orang umpamanya jajan atau belanja 1 hari 1 miliar. Berarti kalau 1 tahun itu 300 miliar lebih. Berarti kalau 1000 miliar berarti itu 3 tahun lebih sedikit. Bayangkan 1 miliar 1 hari, 1 triliun itu dihabiskan dalam waktu kurun 3 tahun. Baru habis 1 triliun. Betapa besarnya milik orang lain yang diambil. Naudzubillah min dzalik. Jadi gini, kenapa kalian sampai itu mencuri, sampai korupsi? Padahal itu gajinya banyak. Tentunya banyak faktor. Kurang iman, termasuk itu kurang prinsip dalam hidupnya. Padahal dalam tafsir Jalalain dijelaskan. Nanti di akhirat, setengah hari dunia, kalau tidak salah, akan buka tafsirnya. Semuanya akan tuntas dengan hakim yang ma'adil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya puas karena bisa merasakan betapa maha adilnya Allah. Jadi yang di dunia itu yang tidak selesai permasalahan atau tidak adil atau dizalim atau dimanipulasi, itu tentunya nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apapun selesaikan di dunia supaya nanti tidak terlalu berat di akhirat. Bahkan tidak ada
hisaban yang berat di akhir. Rabbi hasibni hisaban yasir, ya Allah. Berikan kami perhitungan hisaban yang ringan, ya Allah. Rabbi hasibni hisaban yasir. Yang akan saya jelaskan meskipun banyak faktor, ini semoga menyentuh ke hati kita. Kita lupa amanat orang tua kita, terutama ibu kita, guru kita, termasuk mertua kita, itu juga orang tua kita. Supaya enak bahasanya, jangan dipisahkan antara orang tua dan mertua. Orang tua kita dan guru kita lupa, atau orang lupa amanat orang tua kita dan guru kita. Oh, guru kita memberikan nasihat. Nah, santri semuanya, apapun yang terjadi, kita tetap harus yang halal. Cari nafkah yang halal, mau sedikit apalagi banyak. Sampai guru kita kan seperti itu. Awas, jangan yang haram. Kalau kamu sayang terhadap kamu, anakmu, istrimu, dan keluargamu, kalau kamu sayang semuanya, cari yang halal. Makanya dalam hidup ini, kalau kita belum sanggup, kan itu ada. Kita itu utang piutang. Nganjuk utang itu boleh. Kalau mencuri jangan. Kenapa mencuri? Lupa di antara. Lupa terhadap amanat guru kita. Semua orang kan punya guru. Itu harus dilaksanakan amanat dari guru. Jangan korupsi, jangan maling. Tapi cari yang halal, kasab yang halal. Sedikit halal, banyak halal. Mungkin sahabat santri Kang Nurdin bicara seperti itu. Itu kan gak ada kesempatan. Kalau gak ada kesempatan pasti maling. Na'udzubillahi dzalik. Prinsip Kang Nurdin dalam hidup. Itu kalau memang belum mampu, umpamanya kita itu banyak kebutuhan, jurus terakhir adalah nganjuk utang. Ada utang piutang. Yang penting ketika jatuh tempo bayar. Ketika jatuh tempo bayar. Makanya kita berpikir dua kali nih, yang malingnya jago. Seolah-olah kata orang lain tidak maling, pada di dalamnya itu maling. Kita berpikir dua kali, selesaikan di dunia ini. Jangan gengsi-gengsi. Kembalikan. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubatan hakikiyah, taubatan sahihah. Jangan gengsi-gengsi. Jangan orang tidak tahu ini umpamanya kita maling terus. Nanti di akhirat semuanya terbuka di hadapan Allah. Malunya nanti di akhirat sampai itu kulit daging itu berjatuhan saking malunya. Naudzubillah min dzalik, dihadapkan dengan semua makhluk. Semua makhluk melihat kita, naudzubillah min dzalik, ya Allah, kemana naudzubillah min dzalik. Jadi jangan lupa amanat guru kita yang halal. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus punya ruhul jihad, semangat yang besar supaya kita sedikit halal, banyak halal. Itu kan Kanudin seperti itu. Gak apa-apa dikatakan kita belum kaya oleh orang, yang penting kita halal. Daripada kelihatannya kaya padahal maling, padahal mengambil hak orang tidak diberikan. Naudzubillah min dzalik. Itu. Sayangilah dirimu. Sayangilah diri kita. Jangan maling, jangan korupsi. Sedikit halal, banyak tetap halal. Itu pilihan hidup kita. Itu yang diinginkan oleh guru kita. Instruksi dari guru kita. Apalagi orang tua kita, utamanya ibu kita. Nah, ingat dalam hidup ini kejujuran. Jujur adalah modal utama dalam kehidupan. Nah, sedikit halal, banyak pun halal. Ingat itu. Nah, itu. Kamu itu hidup bukan sekedar di dunia. Masih banyak perjalanan, panjang perjalanan. Alam barzakh, alam mizan, mauqif. Itu dijelaskan dalam kitab Jawahir Tauhid. Itu. Jadi kita harus ingat pesan amanat kasih sayangnya guru dan orang tua. Jangan lupa itu. Uang terlalu banyak untuk apa? Untuk apa? Gak akan habis. Dan tentunya anak kita, istri kita, saudara kita, kalau kita tahu itu haram, tidak akan bangga. Untuk apa yang haram? Orang yang benar dan sadar tentunya gak mau diberi yang haram. Itu orang yang benar. Makanya kita harus mohon kepada Allah. Kita harus tahu yang benar-benar, yang salah-salah, kita mampu mengamalkan. Ada doanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah.
wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi benar-benar kita itu harus melaksanakan amanah dari guru dan orang tua, karena menurut Imam Ghazali yang paling berat adalah amanah. Gitu. Kita harus benar-benar dulu giat yang besar. Meskipun ada kesempatan, jangan dong. Kita itu kan tokoh, kita itu kan public figure, kita itu kan ayah, kita itu kan suami. Takut-takut amat sama istri, halal yang penting. Takut-takut amat sama atasan, halal yang penting. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini untuk para koruptor, orang yang maling, selesaikan sekarang di dunia. Kembalikan milik orang, kembalikan milik negara, sebelum kita nanti tidak ada kesempatan lagi untuk mengembalikan. Karena kesempatan kita itu adalah memperbaiki diri, termasuk mengembalikan milik orang. Kembalikan semuanya, meskipun harus umpamanya semuanya habis, kita harus mulai lagi dari nol umpamanya, gak apa-apa. Itu adalah kejujuran. Itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu yang diperintahkan oleh ulama-ulama usul jamaah. Itu yang diperintahkan oleh guru dan orang tua. Yang halal, meskipun harus dimulai lagi, merintis dari awal, merintis dari nol, ya gak apa-apa. Kalau ini umpamanya diberi 100 triliun nih, tetapi haram untuk apa? Warga mau. Gak mau. Maunya yang halal. Kalau mau beri ke Kang Nudin yang endorse, silakan, ada di deskripsi ini. Beri yang halal dong. Untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk kesejahteraan, untuk mengajar santri dan semuanya. Karena kita itu sadar dalam keterangan maqamatin ila bil ma'ruf, tetap harus ada materi finansial untuk mendukung perjuangan gitu, untuk menegakkan agama supaya lebih lancar. Meskipun umpamanya terkadang belum ada, tetap perjuangan harus lancar. Ada biaya lebih tentunya, lebih lancar tentunya, gitu kan. Jadi kita harus benar-benar sayang. Jangan karena orang tidak tahu kita harus, jangan. Nanti semuanya akan dituntaskan oleh Allah di akhirat. Sebelum di akhirat, kita di dunia dirapihkan dulu. Kembalikan milik orang semuanya. Jangan sayang-sayang. Hanya sayang nih. Kenapa sayang? Kan punya orang. Punya orang itu bukan dimiliki oleh kita, dikembalikan. Jadi solusinya bagaimana kan? Sedikit halal, banyak pun tetap halal. Mungkin kalian butuh 3 jam lagi untuk bicara tentang ini. Karena kita itu praktisi mencari yang sedikit halal, banyak pun tetap halal. Kita itu harus jadi praktisi, termasuk kalian praktisi. Tetapi yang pada intinya kita jangan lupakan itu amanat Imam Ghazali dalam mengisi waktu. Yang paling pertama, peringkat pertama itu mencari ilmu yang bermanfaat. Seluruh waktu dipakai ilmu yang bermanfaat. Kalau belum mampu semuanya, ibadah kepada Allah itu peringkat kedua, tahajud dan sebagainya. Peringkat ketiga untuk kepentingan orang lain dalam kebaikan dan takwa. Peringkat keempat itu kepentingan pribadi yang baik tentunya. Nah, yang kelima, peringkat kelima dan seterusnya, Imam Ghazali tidak mencantumkan, karena itu tidak benar dan tidak baik. Apa? Itu dosa. Dosa itu tidak ada peringkat menurut Imam Ghazali. Kan itu adalah kejelekan, itu keburukan, itu tidak baik, itu tidak bagus tentu, termasuk korupsi. Itu. Nah, kita tobat dari sekarang. Ingat, kita punya orang tua, kita punya guru, kita punya senior, kita punya relasi, koneksi, saudara, kenalan dan semuanya. Semuanya itu mengharapkan kita bisnis yang benar, sedikit halal, banyak pun halal. Banyak silakan tetapi halal. Belum mampu banyak, kita sedikit dulu gak apa-apa, yang penting halal. Dan diusahakan supaya banyak untuk menjadi keran rezeki untuk orang lain. Karena memang memberi lebih baik daripada meminta. Karena memang di sekeliling kita banyak orang yang harus kita bantu. Justru politikus dan para menteri tentunya berpikirnya harus seperti itu, untuk membantu sekeliling kita semuanya dengan berpikir kita yang benar.
uang kita yang halal, sedikit halal, banyak pun tetap halal. Itu semoga video ini menjadi sebuah pencerahan. Tentunya ini Kang Nurdin bicara dengan dalil, meskipun tidak dicantumkan, ini dengan dalil, karena Nurdin mengedepankan dalil. Itu semoga bermanfaat. Silahkan diputar-putar, diulang-ulang video ini. Itu, dan jangan lupa itu like, comment, subscribe-nya. Tentunya Kang Nurdin akan menyediakan ribuan video dengan dalilnya tentunya, yang semakin bagus, semakin menarik. Doakan Kang Nurdin semakin bersemangat, semakin hebat, semakin siap menyampaikan kebenaran. Tentunya harus dengan baik, dengan maslahat, supaya semuanya itu merasakan pencerahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.